Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leli Giandini. Untuk anak-anak kelas 7, saya ucapkan selamat datang di dunia remaja. Remaja itu dibagi menjadi dua masa. Yang pertama ada remaja awal dan juga remaja akhir. Nah, usia antara 12 sampai 15 adalah termasuk remaja awal. Perbedaan yang signifikan biasanya dirasakan oleh banyak orang, terutama pada remaja. Kenapa? Karena remaja itu termasuk pada usia-usia yang ambigu atau membingungkan. Kalian sudah tidak dianggap lagi sebagai anak-anak, tapi juga tidak dianggap sebagai orang dewasa. Kalian masih berada di tengah-tengahnya. Mungkin kalian akan bingung bersikap seperti apa pada lingkungan kalian. Mau bersikap seperti anak-anak, tapi kalian bukan anak-anak. Mau bersikap dewasa, tapi pikiran kalian masih juga labil. Nah, saat kalian menghadapi kebingungan seperti ini, biasanya kalian akan mulai menanyakan tentang jati diri kalian. Kalian mulai memikirkan apa yang ingin kalian lakukan, bagaimana diri kalian, bagaimana kalian bersikap agar bisa diterima oleh orang lain, bisa diterima oleh teman-teman kalian, bisa dianggap baik oleh orang lain. Selama ini kan kalian sudah diajarin bagaimana cara berbuat baik, bagaimana bersikap baik, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menghindari hal-hal yang buruk. Tetapi jika kalian tidak memahami diri kalian, kalian belum menemukan jati diri kalian, atau sama sekali belum memikirkan bagaimana dirimu yang sebenarnya, maka ibaratnya kamu mengisi air pada sebuah ember yang bocor. Banyak apapun kalian menerima, maka tidak akan pernah terisi penuh. Atau kalian membangun rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, maka suatu saat akan bisa roboh dengan tiba-tiba. Nah, mengenal diri sendiri atau memahami diri sendiri, mencari jati diri, itu adalah proses dasar yang dilakukan oleh semua orang. Jadi bukan hanya kalian, bukan hanya pada remaja, mulai dari remaja sampai nanti dewasa, semua orang mengalami proses tersebut. Jadi mengenali diri sendiri itu memang tidak instan, butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Nah, jika kalian sudah mulai mengenal diri kalian, menemukan jati diri kalian, kalian akan lebih mudah memahami diri sendiri. Kalian akan lebih mudah dalam menghadapi suatu masalah. Dan bagaimana jika kalian tidak bisa memahami diri kalian atau tidak mau memulai memahami diri kalian, maka kamu akan mudah menjadi orang-orang yang sulit menyelesaikan masalah. Hati kalian akan resah. Kalian juga akan rentan menghadapi sebuah masalah-masalah baru. Mungkin kalian selama ini selalu memenuhi tuntutan lingkungan kalian. Bagaimana kalian harus bisa ini, bisa itu, kalian harus berjalan dengan cepat, kalian tidak boleh berjalan dengan lambat. Padahal it's okay jika kalian mau beristirahat sejenak, memikirkan lebih dalam tentang diri kalian, bagaimana bisa mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan diri kamu sendiri, tidak menekankan pada apa yang diinginkan oleh orang lain. Kamu bisa memulai dari hal-hal yang kecil jika kamu ingin memahami dirimu, seperti apa makanan favoritmu, apa hobimu, apa minatmu, apa minuman favoritmu, dan hal-hal yang kalian sukai lainnya. Kemudian kalian bisa memikirkan lebih jauh lagi tentang esensial hidup yang kalian inginkan, apa tujuan kalian, apa cita-cita kalian, apa yang ingin menjadi keinginan kalian di masa depan. Dalam proses mengenal diri sendiri atau menemukan jati diri kalian, banyak sekali proses yang harus kalian lakukan. Tetapi ada hal-hal yang dasar yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah kepribadian. Kalian harus mengetahui dengan pasti bagaimana kepribadianmu. Bagaimana saat kamu di rumah, bagaimana saat kamu berada di lingkungan pertemananmu, atau bagaimana saat kamu dihadapkan oleh kumpulan orang-orang yang asing. Bisa saja kamu menjadi sangat pendiam saat di rumah, tapi sangat heboh saat kalian bersama teman-teman. Nah, kalian harus mengenali bagian mana dari kepribadianmu yang terbaik untuk kamu. Duh, kok goyang-goyang toh? Oke, lanjut. Yang kedua adalah kamu harus menemukan apa yang menjadi kelebihan dan kekuranganmu. Mungkin saat kalian menginjak usia remaja sampai nanti dewasa, kamu akan menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang kelebihan dan kekuranganmu yang ditunjukkan kepada kamu.
Nah, karena dari itu sangat penting untuk kita mengenali apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Di sini saya akan menekankan bahwa kalian harus bisa membedakan mana yang menjadi kekurangan dan mana yang menjadi kebiasaan buruk. Kekurangan itu sangat sulit untuk dirubah, bahkan tidak bisa dirubah. Karena itu kalian harus menerima kekurangan kalian. Tapi beda halnya dengan kebiasaan buruk. Apa sih perbedaannya? Misalnya saja kalian adalah orang yang sensitif dan mudah marah. Nah, sensitif dan mudah marah ini bisa menjadi sebuah kekurangan. Karena itu sensitif dan pemarah ini bukanlah sesuatu yang bisa dirubah. Tetapi kalau kalian pada saat merasa sensitif atau sedang mengalami gejolak amarah, kalian suka membanting barang, kalian suka memaki teman, berbicara kotor, berteriak-teriak, maka itu adalah merupakan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk inilah yang bisa dirubah. Yang paling penting di sini kalian harus ingat bahwa kalian harus jujur pada diri sendiri, menerima apa yang menjadi kekuranganmu dan apa yang menjadi kelebihanmu. Jadi dalam prosesnya, baik itu kelebihan maupun kekurangan, kalian harus menerima apapun itu karena itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Itulah kenapa penting bagi kita, penting bagi kalian, anak-anak yang sudah memasuki usia remaja untuk bisa mengenal dan memahami diri kalian. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.